Persamaan reaksi. Contoh soal, tuliskan persamaan reaksi dari barium hidroksida direaksikan dengan pentoksida di fosforus menghasilkan barium fosfat dan air. Jawab, persamaan reaksi. Seperti yang kita ketahui, reaksi atau reaktan biasanya terletak di sebelah kiri dari persamaan reaksi. Sedangkan hasil reaksi atau produk terletak di sebelah kanan dari persamaan reaksi. Maka kita dapat menuliskan persamaan reaksi berikut adalah barium hidroksida direaksikan dengan pentoksida disfosforus menghasilkan barium fosfat dan air. Kemudian jangan lupa untuk memberikan wujud zat. Penyataan reaksi dari sebuah persamaan berikut ini. Langkah pertama, saya akan menggunakan metode secara langsung saja karena sangat minim durasinya. Untuk bagian produknya sendiri, karena B-nya 3, maka dari itu untuk mensetarakannya reaktannya ditambah koefisien berarti 3. Dan untuk O-nya sendiri, maaf, untuk langsungnya, untuk mensetarakannya langsung ke H2-nya aja karena atom hanya 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, maka dari itu hanya di sini sama dengan 3 karena H2 kali 3 sama dengan 6. Persamaan ini sudah dikatakan setara. Untuk pembuktiannya yaitu dari 3BA nya dulu, 3BA sama dengan BA3 sama dengan setara. Untuk O nya sendiri, O nya ada atomnya 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, 6 tambah 5 sama dengan 11, berarti O nya di sini sama dengan 11. Untuk bagian O nya bagian produknya, O kali 4 sama dengan, atom O nya juga 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 ditambah O nya atomnya 1, 1 kali 3 sama dengan 3, 8 tambah 3 sama dengan 11, berarti O nya sama dengan 11 berarti dikatakan O ini sudah setara. Untuk bagian H nya sendiri, hanya atomnya 1, terus dikali 2 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6, berarti H di sini sama dengan atomnya 6. Untuk H bagian produknya, H hanya 2 kali 3 sama dengan 6, berarti H di sini sama dengan 6. Dapat dikatakan bahwasannya hanya setara. Untuk yang ketiga, bagian P nya di sini 2, terus P nya 2, P sama dengan 2, dan bagian P produknya atom 1 kali 2 sama dengan 2, maka dari itu P nya di bagian produk sama dengan 2, maka dari itu persamaan di atas sama dengan setara. Stokiometri konsep mol. Jadi stokiometri itu salah satunya berguna untuk mencari mol, yang dimana stokiometri sendiri mempunyai rumus mol sama dengan gram dibagi mr sama dengan V volume dalam keadaan STP dibagi 22,4 liter sama dengan partikel dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23. Oke, bagaimana pengaplikasiannya dalam soal? Kita langsung saja ke contoh soalnya. Pertama, sebanyak 11,2 liter dalam keadaan STP gas belerang dioksida. Oke, pertama, A. Tentukan massa belerang dioksida. B. Tentukan jumlah molekul belerang dioksida. C. Tentukan jumlah atomnya. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Yaitu, diketahui AR dari sulfur adalah 32, AR dari oksigen adalah 16. Maka MR-nya adalah MrSO2 sama dengan 32 tambah 2 kali 16. Nah, 2 kali 16 ini adalah atom O kan mempunyai 2 dikali 16, ARO, air oksigen sama dengan 32, 30 tambah 30 sama dengan 64. Oke, kita sudah ketahui MR-nya adalah, MrS2 adalah 64. Maka kita cari A-nya yang ditanyakan dalam soal, yaitu tentukan massa S2. Oke. Kita di sini mempunyai rumus gram dibagi mr sama dengan volume dalam keadaan STP dibagi 22,4 liter. Oke. Gramnya yang ditanyakan, masukkan MR-nya 64, masukkan volume STP-nya adalah 11,2 liter dibagi 22,4 liter, yang dimana gram sama dengan 1/2 dikali 64. Nah, 1/2 itu dapat dari mana? Yaitu dapat dari 11,2 dibagi 11,2, 22,4 dibagi 11,2 yang akan menghasilkan 1/2. Dikali 64, 64 ini berasal dari MR SO2 yang dimana 1/2 dikali 64 sama dengan 32 gram. Oke. Nah, kita langsung ke penyelesaian B yang dimana ditanyakan tentukan jumlah molekul belerang dioksida. Oke, kita langsung saja masukkan rumusnya V dalam keadaan STP dibagi 22,4 liter sama dengan partikel dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23, yang dimana STP-nya kita ketahui yaitu 11,2 liter dibagi 22,4 liter sama dengan partikel yang ditanyakannya atau molekul dibagi 6,02 dikali 10 pangkat 23, dan hasilnya sama dengan partikel sama dengan 1/2 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. 1/2 itu diperkecil sama kayak tadi, yang dimana hasilnya akan menghasilkan 3,01 dikali 10 pangkat 23. Nah, untuk jumlah atom sendiri di C yaitu 3 dikali 3,01 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 9,03 dikali 10 pangkat 23. Oke. 3-nya ini dapat dari mana? 3-nya ini dapat dari SO2, yang dimana O mempunyai 2 atom dan S itu 1 atom, maka 2 tambah 1 sama dengan 3. Yang dimana semua ketika dikalikan akan menghasilkan 9,03 dikali 10 pangkat 23. Oke, kita langsung ke contoh soal 2. Untuk membuat senyawa magnesium sulfat, padatan magnesium oksida direaksikan dengan asam sulfat. Oke. Yang dimana persamaan reaksinya adalah magnesium oksida
ditambah asam sulfat menjadi magnesium sulfat ditambah H2O yaitu atau air. Jadi yang ditanyakan adalah berapa gram magnesium oksida yang diperlukan untuk membuat 30 gram magnesium sulfat. Oke, kita jawab. Pertama-tama kita ketahui AR dari magnesium sulfat dan oksigen. Oke, langkah pertama adalah menuliskan persamaan reaksi kimia yang setara, yang dimana di sini persamaan reaksinya kebetulan sudah setara, yang Mg-nya di kiri 1, di kanan 1, sulfatnya di kiri ada 1, di kanan ada 1, oksigennya di kiri ada 5, di kanan ada 5, dan hidrogennya di kiri ada 2, dan di kanan ada 2. Oke, sudah setara ya. Mr-nya dari MgO4 yaitu 24 tambah 32 tambah 16 kali 4 sama dengan 120. Oke, perbandingan mol MgO4, kita mencari perbandingan mol MgO4, yang dimana kita akan jadikan mol. Diketahui hidup massa dari MgO4 adalah 30 gram dibagi 120 gram per mol. Karena rumus dari mol salah satunya adalah gram per mr. Jika kita MgO4-nya adalah 30 gram dan mr-nya adalah 120 dari MgO4, yang dimana akan menghasilkan 1/4 mol. Maka massa yang dibutuhkan magnesium oksida untuk membuat 30 gram magnesium sulfat adalah gram sama dengan mol dikali mr, yang dimana molnya adalah 1/4 dikali 40, yang dimana akan menghasilkan 10 gram. Terima kasih. Reaksi pembatas. Contoh soal, seng dan belereng reaksi membentuk seng sulfida dengan persamaan reaksi Zn plus S menghasilkan ZnS. Nah, jika 12 gram Zn dicampurkan dengan 6,5 gram S, ditentukan reaksi pembatas. Di sini sudah diketahui bahwa ArZn sama dengan 65,4 dan ArS sama dengan 32. Untuk menentukan hasil dari ini, kita harus mengubah gram menjadi mol. Jadi, N sama dengan AR massa dibagi AR. Jadi 12 gram dibagi 65,4 sama dengan 0,183. Begitupun dengan yang S. N sama dengan 6,5 gram dibagi 32 sama dengan 0,203. Langsung saja ke tabel reaksinya. Zn sama dengan S menghasilkan ZnS. Yang pertama mula-mula reaksi. Nah, untuk mula-mula Zn sama dengan 0,83, S-nya 0,203, dan si ZnS-nya itu belum diketahui. Untuk reaksinya, kita mengambil 0,183 karena dilihat dari reaksi yang si Zn dan S. Karena si Zn sama dengan 0,183 dan yang S-nya itu 0,23, kita ambil dari yang terkecil. Jadi reaksinya mengambil 0,183. Untuk si S-nya pun mengikuti dengan yang reaksi 0,183, begitupun dengan yang ZnS. Nah, untuk sisa, karena ini penjumlahan, maka kita kurangi. Untuk sisa, Zn sama dengan 0,183 dikurang 0,183, berarti tidak ada habis. Untuk S, 0,203 dikurangi 0,183 sama dengan 0,020. Karena ini di atasnya tidak ada perhitungan, maka kita turunkan. Nah, jadi reaksi pembatasnya yaitu Zn, karena Zn habis pertama dalam sisa tersebut. Tentang persen yield. Persen yield ini dirumuskan dengan hasil yang diperoleh dibagi dengan hasil yang diharapkan dikali 100%. Contoh soal yang membahas tentang persen yield ini saya pilih yaitu diketahui 17 gram propana dan 2 mol oksigen mengalami reaksi pembakaran dan menghasilkan karbon dioksida dan juga air sebagai hasil ya. Tentukan ataupun hitung persen yield ini jika 245 gram karbon dioksida itu dihasilkan. Jadi dari soal ini kita bisa tulis persamaan reaksinya itu seperti ini ya. Jadi dari persamaan reaksi yang sudah kita setarakan ini, kita bisa mencari molnya dulu, mencari mol C3H8. Karena mol O2-nya itu kan sudah kita dapatkan, yaitu 2 mol oksigennya ya. Ini cara mencari mol. Kita lanjut. Ini massa dibagi massa molar ya. Massa molar bisa teman-teman dapatkan dari tabel periodik ataupun dari Google juga bisa didapatkan, yaitu 0,385 mol. Kemudian lanjut kepada penentuan reaktan pembatas. Nah, dari reaksi ini, itu reaksi pembatasnya kita bisa tentuin dengan cara membagi mol yang sudah kita ketahui tadi dengan koefisien reaksi. Koefisien propana C3H8 ini itu adalah 1 itu kan ditulis lagi koefisiennya ya. Dan koefisien O2 yang sudah kita ketahui itu 5 O2. Nah, 5, 3, dan 4 ini adalah koefisien nih guys ya. Nah, terus mol O2 yang sudah kita ketahui itu kan 2 dibagi koefisiennya 5 jadi 0,4 mol. Sedangkan C3 itu kan tadi 0,385 dibagi dengan koefisiennya 1 jadi 0,385 mol ya. Nah, secara teoritis yield ini bisa kita secara teoritis ya, yield teoritis itu bisa kita cari mol CO2-nya dengan cara perbandingan. CO2 itu kan dia memiliki koefisiennya 3. Sedangkan reaksi pembatasnya itu adalah 1. Jadi mol CO2 itu ketika kita mau mencari CO2 itu harus dibandingkan dengan reaksi pembatasnya. Reaksi pembatasnya adalah C3H8. C3H8 koefisiennya adalah 1. Jadi kita masukkan di sini 3:1 dikali dengan 2, yaitu didapatkan 6 mol. Kemudian setelah kita dapatkan mol CO2-nya, kita cari massa CO2-nya dengan cara mol dikali massa molar CO2-nya. Di tabel periodik saya itu ada 44,01, mungkin di teman-teman itu berbeda ya, sedikit pembulatannya itu berbeda mungkin. Jadi 6 mol dikali 44,01 gram per mol didapatkan itu sekitar 264,06 gram. Kemudian persen yield itu bisa kita cari dengan cara hasil yang diperoleh yaitu 245 gram dibagi dengan hasil yang diharapkan atau hasil secara teoritisnya ya, itu 264,06 gram dikali 100%, yaitu jadi persen yield dari CO2 yaitu 92,78%. Ya. Presentasi yield. Sini ada soal logam besi dalam industri diperoleh melalui reaksi 2Fe2O3 ditambah 3C menghasilkan 4Fe ditambah 3CO2.
Jika 1,23 kali 10 pangkat 3 gram Fe2O3 bereaksi dengan 1,8 kali 10 pangkat 3 gram karbon, maka A. Hitung theoretical yield Fe dan B. Hitung presentasi yield jika diperoleh 842 gram Fe. Penyelesaiannya untuk yang A yaitu step 1 tentukan mol. Mol Fe2O3 sama dengan 1,23 dikali 10 pangkat 3 dibagi 160 sama dengan 7,68 mol. Untuk mol karbon sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 3 dibagi 12 sama dengan 150 mol. Step kedua yaitu menentukan reaktan pembatas. Mol Fe2O3 sama dengan 7,68 dibagi 2 sama dengan 3,84 mol. Untuk mol karbon sama dengan 150 dibagi 3 sama dengan 50 mol. Reaktan pembatasnya yaitu Fe2O3 karena hasil molnya yang paling kecil. Untuk step ketiga yaitu hitung yield teoritisnya. Mol Fe sama dengan 4 bagi 2 kali 7,68 sama dengan 15,36 mol. Untuk massa Fe-nya yaitu 15,36 kali 55,8 sama dengan 857,08 gram. Untuk bagian B yaitu menghitung persen yield. Persen yield sama dengan actual yield dibagi theoretical yield dikali 100%. Persen yield sama dengan 842 gram dibagi 857,08 gram dikali 100% menghasilkan 98,24%.